Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini bermula ketika Nabi Musa alaihissalam dan kaum Bani Israel berhasil melarikan diri dari cengkraman Fir'aun dan bala tentaranya. Pada saat itu Nabi Musa menunjukkan salah satu mukjizat besarnya, yaitu membelah Laut Merah. Setelah mereka menyeberangi Laut Merah dan berhasil kabur dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian Allah SWT memerintahkan Nabi Musa dan kaumnya untuk menuju ke suatu tempat, sebuah daerah yang nantinya akan menjadi tempat tinggal untuk mereka. Tempat itu jika di Al-Quran disebut sebagai Ardul Muqaddas, yaitu sebuah daerah atau tanah yang diberkahi oleh Allah SWT. Hal ini tercantum di dalam Al-Quran tentang perkataan Nabi Musa kepada kaumnya. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh. Maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat ke-21. Para mufasir berbeda pendapat mengenai tanah yang dijanjikan ini. Tetapi pendapat yang paling kuat adalah tanah itu merupakan Palestina. Jadi Allah SWT menjanjikan tanah Palestina untuk ditempati oleh kaum Bani Israel ketika itu. Dan Nabi Musa menyeru kepada kaumnya untuk memasuki tanah Palestina sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Akan tetapi seruan Nabi Musa itu dijawab di ayat selanjutnya oleh kaum Bani Israel. Mereka berkata, "Hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Sesungguhnya kami sekali-sekali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya." Al-Quran Surat Al-Maidah ayat ke-22. Pada saat itu kaum Bani Israel menolak perintah dari Allah dan Nabi-Nya. Karena mereka takut di dalam negeri Palestina itu ada kaum yang memiliki postur badan yang tinggi besar. Bani Israel yang merupakan kaum pengecut ini ingin menunggu orang-orang tersebut untuk keluar dari Palestina. Barulah mereka akan memasuki tanah Palestina tersebut. Artinya, mereka belum sepenuhnya taat kepada perintah Allah SWT dan juga Nabi-Nya. Padahal mereka telah diselamatkan oleh Allah dari kejaran tentara Fir'aun, serta melihat mukjizat Nabi Musa yang tak hanya sekali dua kali. Bahkan mereka pun melihatnya ketika Nabi Musa membelah Laut Merah. Akan tetapi mereka masih saja tidak percaya dan yakin kepada Allah SWT dan Nabi-Nya. Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat ke-23. Di dalam beberapa kitab tafsir, dua orang yang berkata dalam ayat tersebut adalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune atau Yusha dan Kalib. Mereka berdua adalah pemimpin dari Bani Israel. Mereka menyuruh rakyatnya untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan juga Rasul-Nya. Jadi, asalkan mereka mau berperang, Allah SWT menjanjikan kemenangan untuk mereka. Kemudian seruan berperang itu dijawablah oleh kaum Bani Israel pada ayat selanjutnya. Mereka berkata, "Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." Al-Quran Surat Al-Maidah ayat ke-24. Mereka menganggap kalau Allah SWT memang menjanjikan kemenangan. Maka mereka berpikir jika Musa dan Allah saja yang berperang di Palestina. Kalau memang sudah menang, barulah mereka akan memasuki kota tersebut. Hal ini adalah bentuk keras kepala mereka untuk terus melanggar perintah dari Nabi Musa alaihissalam. Pada intinya mereka ini sebenarnya takut karena tersebar kabar jika para raksasa atau Jabarun
yang menghuni kota tersebut memiliki sifat kejam dan bengis kepada kaum selain dari golongan mereka. Kata Jabarun di sini bukanlah nama sebuah kaum, melainkan hanya sebuah sebutan. Menurut para ahli tafsir, kaum Jabarun adalah kaum atau bangsa Amalek yang merupakan sisa-sisa kaum Ad, Nabi Hud alaihissalam, yang merupakan ras manusia berukuran besar dan tinggi. Bahkan disebutkan tinggi rata-rata dari kaum ini adalah 50 hasta atau 22,5 meter, karena satu hasta itu sekitar 45 cm yang diukur dari siku sampai ujung jari tengah. Satuan hasta ini jika di dalam Al-Quran sepadan dengan kata dhira. Karena mereka tahu kalau ada manusia raksasa yang mendiami negeri tersebut, akhirnya Nabi Musa pun mengutus 2 orang dari kaumnya untuk menjadi mata-mata dan mengintai negeri itu dan melihat seberapa besar ukuran dari manusia raksasa tersebut. Lalu berangkatlah 2 orang itu dengan cara mengendap-endap, dan masuklah mereka ke dalam kota tersebut. Mereka pun terkejut setelah melihat isi dalam kota tersebut, karena memang benar, kaum Jabarun itu adalah orang-orang yang mempunyai postur badan tinggi besar. Setelah itu, 2 orang ini tak sengaja ketahuan dan kemudian ditangkap oleh salah satu orang dari kaum Jabarun. Maka mereka pun dibawa kepada pemimpin kaum Jabarun itu. Kemudian 2 orang ini langsung diinterogasi. Pemimpin kaum Jabarun itu bertanya, "Kalian dari mana dan apa tujuan kalian kemari?" Lalu 2 orang ini pun menjawab, "Kami adalah kaumnya Musa, dan Musa adalah seorang rasul yang diutus di tengah-tengah. Kami diutus oleh Musa untuk mengintai seberapa besar postur tubuh kalian, dan untuk memastikan bahwa di balik tembok ini benar-benar dihuni oleh kaum raksasa." Akhirnya pemimpin kaum Jabarun ini memberikan mereka berdua sebiji anggur yang berasal dari kaum ini. Akan tetapi sebiji anggur ini ukurannya tak seperti buah anggur pada umumnya. Buah anggur ini berukuran jauh lebih besar dan bahkan butuh 4 orang manusia biasa untuk menghabiskannya. Bisa dibayangkan jika buah anggur saja sebesar itu, bagaimana dengan ukuran tubuh dari kaum Jabarun ini? Kemudian pemimpin kaum Jabarun ini berkata, "Bawalah anggur ini kepada pemimpin Musa, dan dia akan tahu seberapa besar postur tubuh kami dari anggur ini." Setelah itu kedua orang yang diutus oleh Nabi Musa kembali pulang kepada Nabi Musa dan kaumnya dengan membawa anggur tersebut. "Wahai Musa, di dalam sana benar-benar ada kaum raksasa yang luar biasa besar, dan mereka juga kejam dan beringas. Mereka tak akan memaafkan siapapun yang berani memasuki wilayah mereka. Sampai kapanpun kami tak akan masuk ke dalam sana selama masih ada mereka di dalamnya. Engkau pasti bisa membayangkan betapa besarnya mereka dengan melihat anggur yang kami bawa ini." Mendengar kabar ini, seluruh kaum Bani Israel pun menjadi semakin ketakutan dan semakin tak mau untuk berperang. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Musa telah menjanjikan mereka kemenangan asalkan mereka mau untuk berperang. Akan tetapi mereka semua menolak perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun telah melihat secara langsung mukjizat dari Nabi Musa alaihissalam dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat peristiwa terbelahnya Laut Merah. Akan tetapi mereka masih saja tak mau berusaha meskipun perintah Allah telah turun. Sama sekali tak ada niat dari mereka untuk berusaha. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Tetapi sayangnya kaum Bani Israel yang sudah lama dijajah oleh Fir'aun ini mempunyai mental yang sangat pengecut. Kemudian Allah pun berfirman, "Jika demikian, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi padang tih itu. Maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu." Al-Quran Surat Al-Maidah ayat ke-26. Di dalam ayat tersebut,
Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka tersesat di sebuah padang pasir selama 40 tahun lamanya. Dikisahkan ketika Nabi Musa dan Nabi Harun kehilangan harapan dari kaumnya karena tak ada seorang pun yang mau menaatinya kecuali Yosya dan Kalib. Lalu Nabi Musa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Musa, "Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." Al-Quran Surat Al-Maidah ayat ke-25. Jadi Nabi Musa meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dirinya dan Nabi Harun ditambah dengan Yosya dan Kalib yang siap untuk menjalankan perintah Allah, yaitu berperang memasuki tanah Palestina dan meninggalkan Bani Israel di padang pasir Sinai. Pada saat itu, sebagian dari kaum Bani Israel yang menolak untuk berperang, mereka berpikir untuk kembali ke tanah Mesir dan menganggap lebih baik diperbudak di Mesir daripada harus mati berperang di tanah Palestina. Akan tetapi, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tak mengabulkan permohonan dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Allah memutuskan tanah suci yang dijanjikan itu akan diharamkan Bani Israel selama 40 tahun ke depan. Sedangkan mereka yang berusaha kembali ke Mesir, mereka semua akan berputar-putar saja di padang pasir Sinai itu dan tersesat selama 40 tahun lamanya. Selama 40 tahun pula mereka harus menghadapi masa-masa sulit di sana, di mana udara padang pasir yang sangat panas, sedangkan makanan dan minuman sangat sulit untuk didapatkan. Meskipun begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan pertolongan kepada kaum yang durhaka ini. Allah mengirimkan beberapa awan agar sinar matahari yang panas tak langsung mengenai kepala mereka. Kemudian, karena tak ada makanan dan minuman, Allah pun mengirimkan manna dan salwa sebagai gantinya. Manna adalah sejenis madu yang diturunkan Allah sebagai minumannya, sedangkan salwa adalah sejenis burung puyuh yang dagingnya sangat lezat. Dikisahkan burung ini datang dengan cara berbondong-bondong berhijrah dari satu tempat yang tak dikenal, dan dengan mudah ditangkap kemudian disembelih dan dimakan oleh mereka. Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 57. Dalam perjalanannya, generasi kaum Jabarun akan berakhir pada Jalut, di mana Jalut ini adalah seorang raja yang berpostur badan besar, yang nantinya akan dikalahkan oleh Nabi Daud dalam duel 1 lawan 1. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.